Salam sejawat dan rekan-rekan pembelajar. Mari kita langsung bedah materi ini secara mendalam. Hari ini kita akan melakukan analisis klinis tentang patofisiologi gagal ginjal, sebuah kondisi sistemik yang, harus saya katakan, luar biasa kompleks. Sebagai akademisi dan praktisi medis, kita tidak boleh hanya berhenti pada hafalan di permukaan saja, bukan? Kita harus benar-benar mengerti transisi patologisnya, mulai dari cedera seluler akut hingga menjadi fibrosis jaringan yang irreversibel. Jadi, siapkan fokus Anda, karena kita akan menelusuri mekanisme ini dari skala anatomi makroskopik, perlahan turun hingga ke tingkat biomolekuler yang paling fundamental. Untuk kerangka pembelajaran kita kali ini, kita akan bergerak sistematis, mulai dari pendahuluan fungsi ginjal, klasifikasi gagal ginjal akut, lalu masuk ke patofisiologi kondisi kronisnya, mekanisme biomolekuler, konsekuensi klinis bagi pasien, dan tentu saja kita tutup dengan prinsip intervensi medis. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama, pendahuluan defisit fungsi ginjal. Secara fundamental, apa sebenarnya gagal ginjal itu? Pada intinya, ini adalah hilangnya kemampuan organ untuk menjalankan tugas-tugas vitalnya, yaitu menyaring sisa metabolisme, mengatur keseimbangan cairan, dan memproduksi hormon. Nah, parameter klinis yang paling krusial untuk mengukur hilangnya fungsi ini adalah laju filtrasi glomerulus atau GFR. Secara logis, coba Anda pikirkan, jika kecepatan penyaringan atau GFR ini menurun drastis, otomatis sisa metabolisme yang seharusnya dibuang lewat urin akan menumpuk di dalam darah. Akibat langsungnya, terjadi lonjakan kadar kreatinin serum secara sistemik. Kreatinin inilah yang kemudian menjadi penanda objektif utama kita di laboratorium untuk menilai seberapa parah kerusakan yang terjadi. Tapi ingat, secara klinis, gagal ginjal itu tidak berjalan di satu lintasan waktu yang sama. Kita membaginya menjadi dua spektrum waktu utama. Gagal ginjal akut, atau AKI, itu sifatnya sangat mendadak, terjadi hanya dalam hitungan jam atau hari, dan kabar baiknya, seringkali ini masih reversibel jika kita intervensi dengan cepat. Di sisi lain, penyakit ginjal kronis atau CKD adalah proses destruktif progresif yang berlangsung lambat, lebih dari 3 bulan, di mana kerusakan nefron sudah mencapai titik permanen. Sekarang kita beralih ke bagian kedua, klasifikasi gagal ginjal akut. Jika kita melihat datanya secara epidemiologis, mayoritas absolut dari kasus AKI, sekitar 60%, adalah tipe prerenal. Artinya apa? Secara anatomis, letak masalahnya ada pada suplai darah sebelum darah itu bahkan menyentuh ginjal. Kondisi sistemik seperti dehidrasi berat, shock hemoragik, atau gagal jantung membuat ginjal kehausan akan aliran darah. 30% berikutnya adalah tipe intrinsik, yaitu kerusakan langsung di dalam jaringan ginjal itu sendiri. Dan 10% sisanya adalah tipe postrenal, murni karena adanya sumbatan anatomis di saluran kemih bawah. Nah, mari kita deduksi logika patofisiologis dari fase prerenal ini, karena ini sangat menarik. Saat aliran darah turun drastis, ginjal mendeteksi ini sebagai ancaman fatal bagi kelangsungan sistemik. Jadi, apa respons ginjal? Ia secara brilian mengaktifkan sistem RAAS dan melepaskan hormon antidiuretik untuk menahan air dan memompa tekanan darah kembali naik. Tapi, mekanisme bertahan hidup ini ibarat pedang bermata dua. Jika suplai darah tidak segera dipulihkan, sel-sel epitel tubulus yang bekerja keras tadi akan mengalami iskemia, kelaparan oksigen, dan pada akhirnya mati lemas. Ketika sel-sel tubulus ini mulai mati secara masif, kita resmi masuk ke kategori intrinsik. Kondisi ini kita kenal sebagai nekrosis tubular akut atau NTA. Perlu Anda ketahui, sel epitel tubulus proksimal itu kerjanya sangat berat dan sangat rakus oksigen. Jadi saat terjadi hipoksia, pabrik energinya berhenti, terjadilah depresi ATP total. Tanpa energi, pompa dasar seperti natrium kalium ATPase mogok kerja. Sel membengkak, dan jika ditambah paparan zat nefrotoksik, ini akan memicu badai stres oksidatif yang berujung pada kematian sel massal atau apoptosis. Benar-benar sebuah reaksi berantai yang mematikan. Lalu bagaimana dengan tipe postrenal? Ini murni masalah mekanika fluida rekan-rekan. Bayangkan ada batu ginjal yang menyumbat aliran urin. Urin yang terbendung ini akan menciptakan aliran balik yang terus menaikkan tekanan hidrostatik. Tekanan ini merambat naik dari ureter ke tubulus hingga mencapai hulu di kapsula Bowman. Pada akhirnya tekanan balik ini akan berhadapan langsung dan mengalahkan tekanan filtrasi dari kapiler glomerulus. Hasilnya, proses penyaringan ginjal lumpuh total. Kita lanjut ke bagian ketiga, patofisiologi dari kondisi yang permanen, penyakit ginjal kronis. Di sini kita bertemu dengan sebuah konsep yang sangat esensial dalam nefrologi, hipotesis nefron yang utuh.
Coba perhatikan baik-baik, karena ini paradoks yang tragis. Saat banyak nefron hancur akibat cedera masa lalu, sisa nefron yang masih sehat tidak tinggal diam. Mereka mengambil alih seluruh beban kerja melalui hiperfiltrasi dan hipertrofi. Di awal, adaptasi ini terlihat sangat heroik karena ginjal tampak masih berfungsi. Tapi tahukah Anda, kompensasi berlebihan tanpa henti inilah yang pada akhirnya menjadi senjata makan tuan, menghancurkan sisa nefron sehat itu secara perlahan-lahan. Jadi, hiperfiltrasi di fase awal memang menstabilkan pasien untuk sementara. Namun, beban kerja super berat ini secara persisten menciptakan hipertensi di dalam kapiler glomerulus. Tekanan mekanis yang tinggi ini merusak integritas sel dan memicu stres hemodinamik. Akhirnya, proses ini merangsang pembentukan jaringan parut atau sklerosis. Glomerulus yang tadinya elastis dan sehat, perlahan-lahan mengeras, menyusut, dan tamat riwayatnya. Bagian keempat, mari kita perbesar skala pandangan kita ke mekanisme biomolekuler dan inflamasi. Di level seluler ini, kita kembali bertemu dengan kawan lama kita, angiotensin II. Secara fisiologi dasar, kita mengenalnya sebagai vasokonstriktor untuk menaikkan tensi darah. Namun, dalam patologi ginjal kronis, perannya berubah menjadi sosok yang sangat destruktif. Angiotensin II bertindak langsung sebagai pemicu inflamasi, merangsang pelepasan TGF-beta, dan TGF-beta ini adalah arsitek utama yang membangun jaringan fibrosa atau jaringan parut di interstisium ginjal. Sistem RAAS yang awalnya diciptakan evolusi untuk menyelamatkan kita, di fase kronis ini justru memastikan kerusakan permanen organ tersebut. Secara fundamental, gagal ginjal kronis adalah penyakit inflamasi sistemik yang bergulir tanpa henti. Aktivasi imun lokal menyemburkan sitokin-sitokin pembawa kerusakan seperti TNF-alfa, interleukin 6, dan interleukin 1. Di saat yang sama, disfungsi mitokondria pada sel tubulus menghasilkan reaktif oksigen spesies atau ROS. Radikal bebas ini tanpa ampun menghantam DNA dan protein seluler yang secara harfiah membuat jaringan ginjal pasien mengalami penuaan dan kerusakan prematur yang ekstrim. Memasuki bagian kelima, konsekuensi klinis dan dampak metabolik sistemik. Dampak dari runtuhnya nefron ini tidak main-main. Dampaknya merusak ke seluruh tubuh pasien. Pasien akan mengalami anemia berat karena ginjal gagal memproduksi hormon eritropoietin. Lalu, asidosis metabolik parah karena ion hidrogen pembawa asam tertahan. Tapi yang paling akut dan mengancam nyawa adalah hiperkaliemia. Ketika kalium menumpuk karena tidak bisa dibuang, ia bisa memicu aritmia yang sanggup menghentikan detak jantung pasien saat itu juga. Dan jangan lupakan molekul krusial ini, 1,25 dihidroksivitamin D3. Ini adalah bentuk aktif dari vitamin D, dan ginjal yang sehatlah yang bertugas melakukan proses aktivasi akhir ini. Saat nefron mati, produksinya terhenti. Akibatnya, usus tidak bisa menyerap kalsium, sehingga tubuh terpaksa mencuri kalsium langsung dari tulang secara terus-menerus. Kondisi ini kita sebut osteodistrofi ginjal, membuat kerangka pasien menjadi rapuh, ngilu, dan sangat mudah patah. Tibalah kita di bagian terakhir, intervensi medis dan kesimpulan. Pertanyaannya sekarang, ketika jutaan nefron sudah membatu karena sklerosis dan darah pasien dipenuhi oleh lautan toksin uremik yang mematikan, bagaimana ilmu kedokteran menggantikan fungsi organ sekompleks ginjal? Jawaban utamanya adalah melalui hemodialisis. Secara prinsip, ini sangat logis. Kita meminjam hukum fisika dasar tentang gradien konsentrasi dan difusi. Darah dialirkan melalui sirkuit dengan membran semipermeabel buatan, sementara di sisi luar membran mengalir cairan dialisat. Toksin-toksin jahat berukuran kecil, air yang berlebihan, semuanya akan berdifusi pasif keluar dari darah menuju dialisat. Mesin ini benar-benar bertindak sebagai ginjal eksternal yang menyelamatkan nyawa pasien. Tetapi sebagai akademisi dan klinisi, tujuan akhir kita tentu bukan hanya bersikap pasif menunggu pasien masuk ruang cuci darah. Kunci sejati keilmuan ini adalah intervensi sejak dini. Kita harus secara proaktif menurunkan tekanan intraglomerulus dan memblokir kaskade profibrotik dari angiotensin II tadi. Jauh sebelum kerusakan struktural yang irreversibel itu menjalar merusak keseluruhan ginjal. Demikianlah pembahasan mendalam kita hari ini mengenai patofisiologi gagal ginjal. Saya harap analisis sistematis ini mampu memperkuat fondasi keilmuan klinis Anda.
Mari subscribe channel ini, Ruang Dosen, bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Sebagai penutup, sebuah pertanyaan refleksi untuk Anda saat nanti bertugas di bangsal. Apakah intervensi yang Anda berikan hari ini hanya sekedar mengobati gejala sesaat, atau Anda sedang benar-benar berpacu melawan hipotesis nefron utuh yang diam-diam sedang menghancurkan dirinya sendiri? Terima kasih atas antusiasmenya, dan sampai jumpa di sesi pembelajaran akademik kita selanjutnya.